Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fikri Muhammad Firdaus dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian Universitas Dharma Andalas. Di sini saya akan membacakan hasil makalah saya, yaitu dengan judul Proses Pengolahan Karet Rakyat atau Bokar menjadi Set Angin di Industri. Pendahuluan. Bahan olahan karet atau bokar merupakan bahan baku industri karet remah Kram-Ramber secara historis. Industri ini semula berlokasi di Singapura dengan teknologi pengolahan yang mampu mengolah bahan baku karet berkualitas rendah. Teknologi yang dirancang untuk industri karet remah memang ditujukan untuk mengolah bokar berkualitas rendah. Dalam rangkaian mesin yang digunakan terdapat satu alat yang disebut dengan hammer mill yang berfungsi untuk menghancurkan dan mencincang dan memilah kotoran pada bokar. Dalam kondisi demikian, permintaan bokar untuk industri bukan merupakan sheet atau bagian atau asap dengan slab giling, tetapi slab tebal yang dikumpulkan dengan asam semut. Sementara itu, untuk ekspor sheet angin atau asap sampai saat ini belum banyak dilakukan, karena produk yang dihasilkan petani masih sedikit. Peran karet rakyat. Karet rakyat memiliki 4 peran penting bagi perekonomian Indonesia, yaitu 1. Sebagai sumber pendapatan dan lapangan kerja penduduk. 2. Sumber devisa negara. Yang 3. Mendorong tumbuhnya agroindustri di bidang perkebunan. Yang 4. Pelestarian lingkungan. Sebagai sumber pendapatan dan lapangan pekerja bagi dari 10 juta penduduk di areal tanaman produksi karet rakyat pada tahun 1996 berturut-turut mencapai 84,53% dan 77,89% dari total tanaman karet di Indonesia. Faktor penentu kualitas bokar. Pilihan petani terhadap jenis bokar yang akan dihasilkan dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu yang pertama, jenis bokar yang diminta oleh pasar. Yang kedua, harga dan insentif harga yang diberikan kepada bokar berkualitas lebih baik. Yang ketiga, taksiran penerimaan bersih yang akan diterima. Yang keempat, biaya kesempatan atau opportunity cost test yang harus dikorbankan dibandingkan dengan penerimaan yang akan diperoleh. Proses produksi set angin. Yang satu, latek hasil penyadapan diangkut dari kebun ke tempat pengolahan. Latek ditemparkan dalam ember dengan hitungan volumenya, kemudian diencerkan dengan air bersih yang sama volumenya dengan volume latek tersebut. Yang kedua, latek yang telah dicampur kemudian disaring dengan saringan, kemudian ditambahkan campuran diarob, lalu diaduk perlahan agar diarob tersebut tercampur merata dengan latek takaran yang telah dibagi menjadi beberapa bagian, dimasukkan ke dalam tempat pembekuan. Buih-buih yang timbul harus selalu dibuang. Yang ketiga, biarkan selama kurang lebih 0,5 jam agar latek membeku. Kemudian tempat pembekuan ditutup agar kotoran tidak masuk. Setelah latek membeku, kemudian ditekan-tekan agar kandungan air dalam latek berkurang. Kemudian biarkan beberapa menit. Yang 4, giling beku latek dalam gilingan yang terdiri dari gilingan halus dan gilingan batik. Bekuan latek digiling sebanyak 6 kali dalam gilingan halus sampai diperoleh lebaran yang memiliki ketebalan kurang lebih 2, mm. Begitu selanjutnya untuk bekuan latek yang lain. Setelah selesai lalu lebaran selanjutnya untuk bekuan latek yang lain. Setelah selesai lalu digiling pada lembaran digiling dan pada gilingan batik sehingga terbentuk lembaran dengan permukaan batik. Yang kelima, gantunglah tiap lembaran pada palang-palang bambu di tempat yang teduh agar lembaran menjadi kering. Yang keenam, setelah lembaran set mulai kering, kemudian dimasukkan ke dalam ruang. Biarkan 7 hingga 8 hari agar lembaran set kering secara sempurna. Upaya perbaikan kualitas bokar. Untuk perbaikan kualitas bokar pada masa yang akan datang, strategi yang dapat ditempuh diarahkan pada 3 aspek, yaitu pengolahan secara bersama. Kegiatan pengolahan bokar sampai saat ini masih dilakukan secara individual. Yang kedua, pengembangan kebersamaan ekonomi langka
Yang kedua, pengembangan kebersamaan ekonomi. Langkah meningkatkan kualitas bokar dan kebersamaan di tingkat petani harus pembenahan masalah internal kelompok tani. Yang ketiga, integrasi vertikal dalam agribisnis karet rakyat. Selektor agribisnis karet yang bertumpu pada pengembangan karya rakyat seperti yang berlangsung di Indonesia yang dapat digolongkan dalam tipe dispersal. Pengolahan dan pemasaran bokar. Teknologi pengolahan pada bagian dasar daerah pusat produksi karet bokar yang dihasilkan petani masih didominasi oleh jenis slab tebal dan ojol dengan karakteristik produk yang berbeda antar daerah. Yang kedua, rantai pemasaran karet rakyat pada dibedakan berdasarkan asal bokar, yaitu asal bokar petani dan bokar yang langsung dijual oleh petani. Pemasaran bokar dari kelompok tani terdiri lebih pendek dibandingkan bokar yang dijual langsung petani. Hal ini dapat terjadi berkat adanya kemitraan yang menghubungkan langsung antara kelompok tani dengan pabrik karet remah. Jenis bokar yang disalurkan melalui rantai tangan ini sebagai besar masih berupa slab tebal atau ojol, sedangkan bokar jenis sheet hanya dihasilkan oleh sebagian kecil anggota petani. Kesimpulan. 1. Rendahnya kualitas bokar yang dihasilkan petani dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial ekonomi yang masih terhambat. Dengan tingkat harga bokar berlaku saat ini, petani tidak tertarik untuk memperbaiki kualitas dengan membuat set angin atau slab giling. Faktor kunci yang dapat mendorong perbaikan ke arah itu adalah pemberian insentif harga pada tingkat yang sesuai dengan kualitas produk semacam proporsional atau teknologi pengolahan lain yang lebih murah. Yang ketiga, strategi yang dapat ditempuh dalam perbaikan kualitas bokar adalah mengolah secara bersama, meningkatkan skala ekonomi tani, pembagian kebersamaan ekonomi antar kelompok tani, integrasi vertikal dalam agribisnis karya rakyat dengan mengikut sertakan semua pelaku ekonomi yang terlibat di dalamnya. Penciptaan alternatif pengolahan selain pabrik karet remah yang memerlukan bahan baku karet kualitas lebih baik. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.